Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini ya lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah jelaskan tentang Gen AI, LLM, ada Gemini, ada KPI. Nah, untuk kali video ini saya akan jelaskan bagaimana membuat LLM unimodal. Jadi hanya satu input aja yaitu teks menggunakan KPI dan Gemini Pro ini. Oke, di sini langsung aja ke codingnya ya. Nah, untuk codingnya itu saya sudah submit ya di sini. Nah, nanti saya akan share di deskripsinya ya tentang link dari source code-nya ya. Oke, jadi untuk codingnya ini, nah di sini seperti biasa sebagai import konteks AI ya di sini ya. Lalu ada kita import juga generative model konteks AI .preview generative model import generative model part and content-nya. Lalu seperti biasa kita untuk gunakan CP Sokon kita import Google AOT ya. Lalu di sini untuk konfigurasi, ya sini kalian tinggal ganti dengan project ID masing-masing kalian ya. Ya di sini kan saya project ID ini, untuk location-nya di mana gitu ya. Oke, kalau saran saya biar nggak ada error, location-nya kita pilih yang US Central 1 ya. Oke, lalu untuk service account key file ini juga kalian bisa download di service account ya. Ini service account make sure user kalian itu service account itu kalian itu adalah VTCI user dan bentar ya. Di nah ini ini terus saja. Oke, kita ke ya, ini ya. Jadi untuk service account yang kalian butuhkan adalah ada dua ya. Ada VTCI service agent dan ada VTCI user. Ini saya ada di QRT ini karena untuk ada interaksi dengan di query gitu ya. Oke, lalu ya jangan lupa nanti kalau udah tinggal kayak di key pilih create key, lalu add key, terus create new key ya. Artinya JSON nanti create nanti akan download ke lokal dan jangan lupa ini tidak boleh di share ya Kak. Misalnya tidak boleh dimasukkan ke GitHub Repo ya. Itu kan sifatnya adalah kredensial masing-masing. Oke, nah sini kalian tentukan di mana. Misalnya saya di lokal, saya sendiri. Untuk bisa key file-nya, lalu ya seperti biasa sini ada kita menginisialisasi si PTX CI ini ya. Nah, sini seperti biasa ada kredensial, ada project ID. Iya, lalu sini ya ini Google load AUT, load kredensial. Ini dari JSON key file-nya. Lalu di init, lalu di sini langsung ya dia menggunakan Theatre Engage. Lalu berikutnya kita akan menggunakan download Gemini 2.5 Pro ini ya. Oke, lalu kalau udah, nah sini ada fungsi untuk generate text menggunakan Gemini ini. Nah, ini inputnya adalah dari form yang kita input nanti di terminal ini. Lalu ada ya dia apakah ada conversation atau enggak. Nah, di sini kalau ada conversation dia akan langsung seperti kayak kita lakukan di Gemini Web Apps ya, ada chat gitu ya. Oke, lalu kalau enggak ya langsung sesuai dengan prompt yang tadi kita pilih, yang kita input ya. Oke, nah ini ada menunya ya sini ya. Dia lakukan looping. Oke, kita pilih tasknya apa nih? Misalnya generate story, poem article, untuk kedua aja answer question, atau ketiga summarize content, atau keempat itu terjemahkan bahasa ya. Lalu kelima generate code, lalu keenam tuh tadi ya tentang conversation. Jadi kayak kita berinteraksi lah dengan Gemini ini ya. Lalu untuk tujuh itu exit gitu ya. Oke, nah di sini satu satu contoh ya kita contoh di sini ya. Eh, oke ini ya kita jalan aja. Oke, nah kita pilih nih misalnya di sini pilih satu ya poin ya misalnya satu. Nah kita contoh misalnya
Topiknya eh, fun and short. Sorry. Topiknya kita pilih poem dulu ya. Lalu, nah di sini dia akan generate kan contoh poem sini ya. Atau lirik kalau bahasa Indonesia ini. Sajak ya. Oke, nah ini dia kan ya kita tunggu saja dari si Gemini Pro ini. Oke, nah ini ya. Nah, dia kan generate ya misalnya. Nah, dia random ini ya generate poemnya. Oke, nah dia kan balik lagi ke menu ya. Lalu misalnya kita contoh yang kedua, input 2. Nah, sini kita akan tanya nih ke Gemini ya. Misalnya eh yang simple ya. Who is eh who is Prabowo ya. Prabowo Subianto. Tanya nih ke presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto ya. Harusnya dia bisa jawab ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, nah dia langsung jawab ya. Dia adalah presiden yang terpilih ya. Terus juga sejarahnya dia itu punya karir di militer, politik, terusnya ya. Oke, lanjutnya kita coba ya ke summarize content. Oke, nah di sini konten yang saya mau summarize itu misalnya yang email saya ya, ini misalnya ini ya. Oke, kita copy. Oke, nah kita pilihnya, kita inputnya adalah misalnya short. Nah, oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini yang singkat ya, kita summarize ya. Oke, berikutnya kita coba translate language. Kita coba simple aja ya. Teksnya misalnya itu eh misalnya yang email tadi aja ya. Misalnya di sini eh ya kita dari bisa Indonesia ke Indonesia sampelnya. Misalnya di sini oh eh misalnya tukang pos ya. Tukang pos. Di sini adalah kita pilih yang English ya. Ya. Hmm. Oh iya, ya ini kayaknya ada masalah ya. Kita coba lagi di sini. Ada bug yang Bapak. Kita coba ya. Translate misalnya oh polisi ya. Misalnya English. Oke, Bapak ya mungkin ada bug yang kita coba yang lain ya. Misalnya di sini eh oke, misalnya kita input coba teks yang lain ya. Ini saya di sini uh, at Wednesday. Oke, ini terpilih misalnya Japanese. Oke, nah ini ya. Japanese ini ya ini Japanese ya untuk tadinya. Oke, berikutnya kita coba ya generate code misalnya ya. Generate code misalnya Python for display current date time. Ya, oke, contoh ya, simpel aja. Oke, Python
Nanti dia akan tampilkan sini kodenya. Nanti saya sebelumnya juga udah coba untuk kode yang panjang juga support sini ya. Oke, ini hal only satu ya, satu teks ya, outputnya teks. Ini ada contoh yang unimodal ya. Oke, nah ini contoh ya. Nah, ini dia pakai Python, import datetime, date, current date time, date time, date now ya. Oke, itu udah ya contoh ya. Oke, berikutnya kita coba untuk yang 6 ya. Ini yang terakhir. Nah, ini kita kayak chat gitu ya. Misalnya jam berapa saat ini di misalnya di Jepang. Oke, kita tanya nih, harusnya dia tahu nih di Gemini-nya. Berapa saat ini di Jepang gitu ya. Oke, nah di sini iya, di Jepang itu jam 23.23 ya. Nah, di sini ah kayaknya salah input ya. Salah prompt kayaknya. Ya, jam berapa saat ini di Jepang berdasarkan eh, jam di Indonesia misalnya, di Jakarta misalnya. Nah, ini lebih spesifik ya. Kalau yang tadi takutnya dia bingung. Itu berdasarkan jam yang gimana itu ya compare-nya. Makanya bingung nih. Kalau jam berapa sana di Jepang, dia bingung. Ini maksudnya ya kapan? Nah, ini ya. Jadi di sini saat ini di eh tadi tut, 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 jam berapa saya Jepang? Oke. Nah, ini beda 2 jam ya. Ya, jadi ya harusnya sih kurang tepat ya. Ya, harusnya di Jepang itu jam ya beda 2 jam ya. Jadi dia tuh lebih cepat, lebih lambat ya, lebih lambat dari kita ya. Jadi ya, sorry ya, harus lebih cepat ya. Jadi ya beda 2 jam gitu ya. Oke, kita exit. Sorry ini quit ya. Kita quit. Oke, nah kalau udah ya kita exit ini ya. Oke, ya selesai gitu ya. Jadi ini contoh simpel ya, walaupun ada beberapa hal yang masih saya perbaiki, mungkin nanti biar lebih powerful ya. Jadi di sini nanti ini codingnya teman-teman bisa cek di GitHub, bisa share untuk code-nya di video di deskripsi ya. Di sini masih simple sekali. Jadi syaratnya itu ya simple. Jadi kalian tuh butuh menginstal, mengaktifkan Python Environment, lalu jangan lupa diinstal ya library-nya, cukup ini aja juga cukup di sini ya. Lalu berikutnya nanti download service account yang tadi di lokal, lalu berikutnya ya tinggal di atur di sini ya. Misalnya project ID, terus region-nya, terus lokasi di service account key file-nya, udah simple itu ya. Jadi ini contoh yang sederhana ya. Jadi ya kalian bisa kembangkan misalnya mau menggunakan multimodal, menggunakan gambar, video, audio, atau misalnya mau pakai voice ya, inputan dari suara kita nanti ini bisa jawab gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita coba gitu ya. Oke, untuk video ini saya cukup untuk hari ini ya. Jadi
sampai ketemu di jadi jangan lupa saya akan buat lagi video yang lain ya. Jadi jika ingin tahu tentang update terbaru tentang video tentang data engineering dan juga mungkin seputar AI ya, menggunakan Google Cloud, AWS atau mungkin nanti saya akan menggunakan kayak Databricks, Snowflake ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya gitu ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di komen. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.